Kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa kabar? Kami harapkan semua kita dimanapun berada, baik yang di rumah, dalam melakukan perjalanan, bahkan sedang beraktivitas hari ini dan beristirahat sejenak, mendengarkan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Almanak HKBP di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Demikian firman Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di seluruh tubuh kita ini, anggota tubuh yang terkecil adalah lidah. Dan di seluruh tubuh kita ini, bagian yang tersembunyi yang masuk terlalu dalam adalah lidah dan beberapa organ lainnya. Bapak Ibu, sudah sangat tahu kita bahwa lidah adalah bagian dari mulut. Sehingga ketika kita berkata, ketika kita bernyanyi, ketika kita melakukan aktivitas mulut seperti makan dan juga yang lainnya, kita memerlukan lidah. Berarti fungsi lidah itu sangat kuat. Fungsi lidah itu sangat berarti, dan fungsi lidah itu juga menentukan apa yang akan masuk dan apa yang akan keluar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, orang-orang pintar mengatakan lidah itu tidak bertulang, sehingga apapun yang masuk tidak akan menjadi sebuah ancaman. Apapun yang keluar tidak akan memberatkan siapapun, karena lidah tidak memiliki tulang untuk mencegahnya. Oleh karena itu, lidah ini berfungsi dari bagian mulut adalah sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Dia bisa makan, dia bisa berkata-kata, dia bisa bernyanyi, dia bisa memuji Tuhan, bahkan dia juga bisa menghina orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari sejenak kita memikirkan dan merenungkan Yakobus 1 ayatnya yang ke-26 tentang bagaimana seseorang yang menganggap diri orang yang beribadah atau yang memiliki ibadah dalam kehidupannya adalah ketika dia mampu mengekang lidahnya. Bukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja, bukan hanya untuk berdoa saja, bukan hanya untuk bernyanyi saja, dan bukan hanya dilakukan untuk memanggil nama Tuhan. Tetapi ada yang mendasari bahwa lidah yang kita gunakan dalam berbicara, dalam bernyanyi, dan dalam bersuara tentang apapun itu, hendaklah dilakukan secara hati-hati. Lidah bagian dari mulut, merupakan bagian kehidupan. Tetapi bila lidah tidak memiliki manfaat yang baik, maka dia akan bisa membakar siapapun. Sehingga melalui firman Tuhan kita hari ini, sia-sialah orang-orang yang beribadah ketika lidahnya tidak mampu dia tuntun seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, orang-orang dulu mengatakan molo naing makatai jolo nidila maju bibiron inna rupani. Yang mau dikatakan adalah coba
kita mengekang beberapa detik sebelum kita mengatakan sesuatu, sehingga perkataan kita itu tidak menyakiti orang lain, sehingga perkataan kita itu tidak merobek-robek hati orang lain, sehingga setiap ucapan yang keluar dari lidah dan mulut kita semuanya membawa kepada kehidupan yang sebenarnya. Mari Bapak Ibu, kita bergumul untuk beribadah secara kreatif dalam kehidupan sehari-hari dengan mengendalikan lidah, sehingga membawa kehidupan untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, untuk segala kasih karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan hati-Mu yang mampu memberikan waktu dan kesempatan kami dapat merasakan nafas kehidupan tuntunan Tuhan sampai saat ini. Semuanya karena belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan ajarkan kami untuk beribadah sejati dalam kehidupan kami sehari-hari, menggunakan lidah, perkataan, mulut kami seturut dan berkenan di hadapan Tuhan. Bila kami sering memuji Tuhan, kami juga diharapkan untuk memberkati orang lain melalui lidah, mulut yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terpuji namamu Tuhan. Begitu untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan dan juga pergumulan mereka, bahkan dalam setiap sukacita dan duka cita yang Tuhan berikan pun, Tuhanlah yang memampukan kami semuanya, agar kami bertahan Tuhan dalam ujian, agar kami bersyukur atas sukacita, dan kami Tuhan boleh mengenal Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.